Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dewi selaku dosen pembimbing skripsi saya, Prof. Supriyono dan Bapak Ahmad Amin selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, saya Zufar Hilmi Pratiaksa. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penentuan Metode Transfer Pricing dan Analisis Kesebandingan sebagai penilaian kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle, studi kasus konsultan pajak DDTC. Untuk pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Transaksi yang dilakukan antar grup perusahaan dapat disebut transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau related party. Keberadaan dari tax haven country dan low tax jurisdiction menjadi pemicu perusahaan melakukan praktik transfer pricing secara ilegal. Transfer pricing dianggap ilegal ketika perusahaan tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam menetapkan harga. Guna menerapkan kewajaran dan kelaziman usaha, perusahaan sering menggunakan jasa pihak ketiga atau konsultan pajak karena dianggap lebih memahami penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pemahaman dan akses data yang sulit terkait data lintas negara sering mengakibatkan terjadi pemilihan metode transfer pricing yang berbeda antara pihak otoritas pajak dengan perusahaan atau konsultan pajak. Pemilihan metode transfer pricing yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda dalam menilai kewajaran dan kelaziman usaha suatu entitas. Atas dasar latar belakang yang sudah saya paparkan, pertanyaan penelitian yang saya ajukan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah DDTC dalam melakukan analisis kesebandingan? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah DDTC dalam menentukan metode transfer pricing? Yang ketiga, apakah analisis kesebandingan dan pemilihan metode transfer pricing sebagai penilaian kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle di DDTC sudah tepat? Atas dari pertanyaan penelitian yang sudah saya sampaikan, tujuan penelitian yang saya ajukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengujian terkait langkah-langkah DDTC dalam melakukan analisis kesebandingan. Yang kedua, melakukan pengujian terkait langkah-langkah DDTC dalam menentukan metode transfer pricing. Yang ketiga, menguji apakah analisis kesebandingan dan pemilihan metode transfer pricing sebagai penilaian kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle di DDTC sudah tepat. Manfaat dari penelitian yang saya ajukan, yang pertama, bagi akademisi, memberikan tambahan literatur kepada akademisi mengenai langkah-langkah dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan metode transfer pricing. Yang kedua, bagi wajib pajak, meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai langkah-langkah dalam melakukan analisis kesebandingan dan penentuan metode transfer pricing. Landasan teori dan tinjauan pustaka yang saya gunakan, yang pertama adalah transfer pricing. Transfer pricing merupakan kondisi lumrah yang dijalankan perusahaan multinasional yang berada dalam satu grup, di mana wajib pajak menentukan harga transfer ketika melakukan penjualan, melakukan pembelian, hingga melakukan pembagian sumber daya bersama afiliasi yang dimilikinya. Lalu yang kedua mengenai transfer pricing documentation. Transfer pricing documentation merupakan dokumen yang wajib disimpan wajib pajak dalam menjalankan transaksi bersama pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, metode transfer pricing. Metode transfer pricing adalah upaya guna mengkalkulasi margin laba transaksi tertentu ataupun ke semua perusahaan hingga harga yang ditransfer, di mana memperlihatkan kualitas kewajaran. Yang keempat, hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan melalui manajemen, atau penggunaan teknologi walaupun tidak ada hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga sedarah atau semenda. Yang kelima, tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Yang keenam, analisis kesebandingan. Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan
untuk membandingkan transaksi afiliasi dengan ketentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antar entitas independen. Metode penelitian yang saya gunakan pertama adalah desain penelitian. Pendekatannya menggunakan kualitatif atau studi kasus. Untuk subjek penelitiannya ada di DDTC atau Dhani Darussalam Tax Center. Instrumen penelitian yang saya pakai adalah OECD Transfer Pricing Guideline, Peraturan Nomor 32/PJ 2011, Peraturan Nomor 22/PJ 2013, Surat Edaran Nomor 50/PJ 2013 dan PMK 213/PMK03/2016. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama menggunakan studi kepustakaan, yaitu membaca beberapa jurnal dan buku serta mempelajari aturan perpajakan di Indonesia. Yang kedua, studi lapangan. Studi lapangan yang saya gunakan adalah melalui wawancara dengan Manager of Transfer Pricing Service DDTC dan observasi pada transfer pricing documentation yang dibuat oleh DDTC. Untuk pengujian validitas data, saya menggunakan triangulasi dan member check. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, saya membagi pembahasan saya ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah melakukan analisis kesebandingan, yang nantinya akan memuat analisis karakteristik barang dan jasa, analisis fungsional, persyaratan kontrak, ketentuan ekonomi, dan strategi bisnis. Yang kedua, penentuan data pembanding dengan cara menguji kelebihan dan kelemahan data pembanding internal dan data pembanding eksternal. Yang ketiga, menentukan metode transfer pricing dengan cara menguji kelebihan dan kelemahan masing-masing metode transfer pricing. Yang keempat, melakukan comparability adjustment apabila terdapat faktor kesebandingan yang berpotensi mempengaruhi harga atau margin secara material. Pembagian keempat subbab ini telah mengacu pada instrumen penelitian yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pada pembahasan yang pertama terkait analisis kesebandingan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, terkait analisis kesebandingan yang mencakup karakteristik barang dan jasa, analisis fungsional, persyaratan kontrak, ketentuan ekonomi, dan strategi bisnis yang dilakukan di DTC sudah sesuai dengan instrumen penelitian yang disebutkan, mencakup pada OECD Transfer Pricing Guideline per 32/22 SE50 dan PMK 213. Selanjutnya mengenai penentuan data pembanding. Berdasarkan wawancara dan observasi, penentuan data pembanding yang mencakup menguji kelebihan dan kelemahan data pembanding internal dan menguji kelebihan dan kelemahan data pembanding eksternal yang dilakukan oleh DDTC sudah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guideline per 32/22 SE50 dan PMK 213. Selanjutnya mengenai penentuan metode transfer pricing. Berdasarkan wawancara dan observasi, terkait penentuan metode transfer pricing yang mencakup menguji kelebihan dan kelemahan masing-masing metode transfer pricing di DDTC sudah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guideline per 32/22 SE50 dan PMK 213. Yang terakhir mengenai comparability adjustment. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, DDTC akan melakukan comparability adjustment apabila terdapat faktor kesebandingan yang berpotensi mempengaruhi harga atau margin secara material, dan hal yang sudah dilakukan terkait comparability adjustment semuanya sudah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guideline per 32/22 SE50 dan PMK 213. Setelah memaparkan pembahasan terkait penelitian saya, dari situ saya menarik 2 kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis komparatif, peneliti menyimpulkan bahwa langkah-langkah DDTC dalam melakukan analisis kesebandingan sudah sepenuhnya sesuai dengan faktor-faktor analisis kesebandingan yang tertuang dalam OECD Transfer Pricing Guideline per 32/22 SE50 dan PMK 213. Yang kedua, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis komparatif, peneliti menyimpulkan bahwa langkah-langkah DDTC dalam menentukan metode transfer pricing sudah sepenuhnya sesuai dengan faktor-faktor analisis kesebandingan yang tertuang dalam OECD Transfer Pricing Guideline per 32/22
SE50, dan PMK 213. Setelah menarik kesimpulan, keterbatasan yang ada dalam penelitian saya adalah penelitian ini terbatas hanya pada penentuan metode transfer pricing yang digunakan untuk menguji suatu transaksi afiliasi milik wajib pajak. Padahal, guna menerapkan arm's length principle atau ALP, perlu dilakukan pengujian transaksi dengan menggunakan metode transfer pricing yang telah dipilih. Namun, dalam pengujian transaksi, itu membutuhkan data yang bersifat konfidensial, milik suatu wajib pajak dan pihak konsultan, di dalam hal ini DDTC, yang tidak berhak memberikan data yang bersifat konfidensial. Selanjutnya, mengenai saran atas penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah perlu adanya suatu sosialisasi dan penetapan regulasi untuk kewajiban mempersiapkan dokumentasi transfer pricing secara bertahap, mengingat pendokumentasian transfer pricing merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak ketika memiliki transaksi afiliasi sesuai dengan PMK 213. Yang kedua adalah otoritas pajak diharapkan dapat memberikan suatu peraturan dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk adjustment yang tepat dan sesuai untuk digunakan pada setiap metode transfer pricing. Yang ketiga, case law di negara lain dapat dijadikan benchmark untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini sepanjang kasus-kasus tersebut dapat dianalisis secara bertahap sesuai dengan faktor-faktor analisis kesebandingan yang dijelaskan pada OECD Transfer Pricing Guideline dan peraturan domestik Indonesia lainnya. Demikian presentasi dari penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.